Mahakarya Live. Asik. Openingnya emang harus gitu, Pak. Ngolam ya. Ngolam. Nama kontennya Ngobrol Malam. Buat sobat malam, jangan lupa untuk subscribe channel kita di Mahakarya Live. Terus juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terus juga jangan lupa untuk share, like, dan komen. Nantinya juga agar teman-teman kalian atau sobat malam juga mengetahui konten-konten atau cerita-cerita dari pengusaha-pengusaha muda di Kota Serang, bahkan di Indonesia. Asik ya. Ini adalah Mahakarya Live. Gue juga cerita nih kalau Mahakarya Live ini adalah bisa dibilang jasa di bidang wedding organizer. Tapi kenapa sih gue mau ngobrol sama orang-orang yang berpengaruh di Kota Serang? Kayak kemarin gue udah ngobrol-ngobrol sama yang punya martabak Asep, terus juga salah satu tuh yang punya kafe internal di Kota Serang, bisa gue sebut namanya. Terus juga ada Om Aka masih di Barber. Ya, terus juga hari ini di episode keempat ini asik, gua ada tamu kehormatan yang buat gua ajak bincang-bincang nih. Ada siapa nih? Siapa ya? Imam Monster. Kalau nama asli siapa sih, Pak? Nama asli Imam Widi Pratama, Pak. Imam Widi Pratama. Iya, ada titel sih udah. Tapi katanya sarjana juga. SAG, Sarjana Alam Gaib. Itu aja. Biar punya titel aja, biar keren ya. Di Instagramnya SAG. Ceritain sih, kenapa bisa terjun di apa ya, industri kreatif ya, belakang layar ya. Meskipun banyak di Serang juga, mungkin salah satunya adalah saya pribadi. Untuk awal kurang lebih 6 tahun 7 tahun belakang sih sebenarnya. 2014-15 lah gitu. Berawal dari karena kecintaan saya terhadap konser musik gitu. Karena tertarikan kalau ada konser tuh pengen gitu buat nonton, pengen nonton gitu. Apalagi kalau band-band yang gua suka pribadi gitu, personal gitu loh. Wah, ayo nonton gitu loh. Kemudian kenapa enggak dalam sebuah acara waktu itu? Gua mikir kenapa enggak dalam sebuah event, bukan gua harusnya gua yang garap pribadi gitu loh. Oh, itu udah punya cita-cita bang? Udah ada cita-cita sebenarnya. Jadi ada keinginan nonton mulu, cuma nggak tahu taktik dalam mengemas sebuah event seperti apa gitu. Kayak misalnya untuk modal, terus juga equipmentnya kayak apa aja, terus yang mau diundang bandnya apa aja. Nah, akhirnya gitu. Dan terus bisa berawal dari yang lo bilang, dari sekedar cuma nonton doang, dan akhirnya lo punya cita-cita untuk ini harus itu proses perjalanannya emang kayak gimana? Proses berjalan ya. Tadi menyambung atas kecintaan dari suka musik lah gitu. Anak band banget lah ya. Meskipun gak punya band. Awalnya dari situ, kemudian kenapa enggak sih? Gue juga pengen sih garap sebuah event gitu loh. Yang murni adalah teman-teman lokal sih. Yang garap gitu loh, mulai dari loading in acara sampai loading out segala macam gitu. Akhirnya ketemu dulu 2012 zaman radio show tuh dulu. Oh iya, radio show di TV One ya? Di TV One dulu, salah satu acara keren juga ya, ada band-band yang biasanya off air, ditampilin untuk on air gitu ya. Untuk on air dengan dengan visualnya dan audionya seperti radio. Benar. Itu keren banget sih pada saat itu sih gue juga nonton juga. Radio show tuh benar-benar wah sebuah gerakan banget kan. Setelah yang lalu kayak TV dan lain-lain ya. Biasanya kalau baru ke kiri, contoh band-band hardcore atau band metal itu kan untuk stasiun TV kan, kayaknya ngeri banget. Sangat susah banget. Cuma TV One loh yang waktu itu. Cuma TV One. Radio show ya, radio show loh yang berani nampilin band-band itu ya. Banyak banget Pak, pasti. Yang jarang ekspos gitu ya. Iya. Sampai itu akhirnya di stop dan gue nggak punya tontonan TV yang menarik. Soalnya kan musik-musik di TV, lah ya, sendiri ya Pak ya. Pagi-pagi ya kan. Joget lah, paling juga udah bayaran semua ya. Nggak real banget dan nggak asli banget. Dan lo juga akhirnya punya ide untuk sempat terlintas tuh, maksudnya gua harus sih, maksudnya pengen, kenapa enggak gitu loh. Gua juga pengen buat wadah bla bla bla, cuman waktu itu hanya sebatas angan-angan belaka gitu kan. Akhirnya timbulah
bahwasannya emang Tuhan gak tidur gitu, Iya. akhirnya dipertemukanlah sama teman-teman yang memang satu frekuensi. Mimpi lo, Mimpi lo gitu. mimpi gua nih. Iya. Ini gua banget Bener-bener nih. lu juga. Akhirnya 2014 ada apa namanya, ada sebuah konser sama teman juga, kakak juga, guru juga, itu gua sebut aja Ceki. Nama aslinya? Nama aslinya Muhammad Kodarul Rizky. Wah. Itu salah satu Iya itu. kiblat banget sih, Kiblat bahasa banget. temen-temen ya seperjuangan. Iya. Kakak. Sorry, Rizky itu juga terjun di TV mana Iya, ya? dia di radio show ya. Salah satunya kenapa gue pengen itu ya salah satunya dia juga Pak. Maksudnya dulu kan broadcast apa namanya untuk di radio show sendiri dia sendiri Iya. yang jalan dia juga gitu. Oh jadi Seri-seri Ceki gitu. itu juga turun tangan di Salah satu program radio show program. itu ya. Oh. Dan kalau misalkan sobat malam belum tahu Ceki itu siapa, Ceki itu adalah owner salah satu coffee shop di Kota Serang, yaitu Saltai di Kampat Venue. Mas Kopi sekarang. Ya, dia juga salah satu orang pintar banget, soundman dia. Yoi. Yoi. Dan lu juga banyak banget sih dibanding sama dia. Termasuk lo juga Pak. Iya. Musisi Serang lah ya. Yoi. Itulah ya. Kita kalau ngomongin harga, Cincai Pak. bukan kita ya Pak. Kalau kita ngomongin profesional, gua nggak ngerti harganya Yoi. berapa. Pasti nggak akan kebayar. Pasti. Tapi karena kita punya apa ya? Emosional Pak. Emosional, terus juga batin yang kayak saudara banget, akhirnya ya juga dibantu. Ada harga Cincai. Iya. Gitu ya. Dan dari 2011 katanya sampai 2020 nih ya, 2020. event apa aja yang event terbesar apa aja yang Event terbesar udah lo capai? Kalau untuk capai sih sampai sekarang juga pengen terus menggali ya. Nggak akan ada Nggak habisnya ada sih. habisnya benar. Cuman kalau untuk beberapa event, Nah sobat malam juga harus tahu nih event apa aja yang pernah digarap sama Imam Monster ini, apa aja Pak? salah satunya apa ya? Kalau terkait lokal sih banyak. Banyak banget ya, kalau gitu. lokal. Kalau luar Yang sendiri, skalanya udah, yang skalanya besar aja Pak. skala besar itu terakhir Kemarin ya? terakhir maksudnya benar-benar itu passion gua. Iya. Ada salah satu event di Solo, The Carnival Festival waktu itu 2000. Carnival Festival. Festival itu di Solo ya. Di Solo, beragamnya teman-teman ex Emersonic. Emersonic itu salah satu apa ya, bukan tempat konser musik dong, salah satu penyelenggara. Dulu tuh ada Java Rockin Land, ada Summer Nalir, dan salah satu produk rokok ini mengeluarkan yang namanya Emersonic ya. Gokil. Itu kalau misalkan gua lihat line up-nya Emersonic tuh gila-gila sih. Gila Pak. Dari 2012 itu sampai sekarang memang terus up gitu loh. Dan nggak ada habisnya. Lo mega acara sebesar itu. Sebesar itu waktu itu sempat. Cuma bukan Emersonicnya, Carnival. Carnival ya? Carnival. Sekelas Carnivalnya aja udah bisa dibilang wah banget sih. Gitu. Itu sempat terakhir sih, maksudnya benar-benar wah ini nih passion gua gitu. Ya. Apalagi dihadapkan dengan band-band yang benar-benar gua suka. Gua gitu. suka. Gimana sih rasanya gitu? Rock, metal dan suka musik hardcore banget ya dan itu. Nah, itu. Tapi event-event yang kayak kemarin kan juga ada konser yang besar di Kota Serang itu kan. Iya. Ada Silon Seven. Seven Seven Nah, terakhir itu terakhir itu apa? Seven Seven ada lagi kayak Indie Voice waktu itu. Oh, Indie Voice ya. Itu siapa aja tuh line up-nya? Kalau Indie Voice kemarin 420 sama 420. siapa sih? Yura Yura Yunita. Kalau terakhir banget yang skala lokal benar-benar digarap dengan skala besar waktu itu ya terakhir yang Seven Seven. Nah, tapi seru tuh. Kalau misalnya ngebahas tentang event kemarin Silon Seven. Kalau sobat malam ada yang nonton Silon Seven itu gila, gue nonton. Gila tiketnya, itu kan bisa dibilang dari harga sekian sampai harga sekian. Terus kondisinya hujan. Bukan hujan lagi, Gila. hujan plus badai. Ini ada, lo udah pusing atau udah punya anjir gue mesti gimana? Itu gimana sih perasaan lo nih sebagai pelaku di situ? Ya namanya acara kelas besar kan kita udah konsepkan jauh-jauh hari bilang tata cahaya, tata suara, multimedia, visual dan lain-lain benar-benar kita konsep secara matang. Kita konsep udah dipikirin tuh bakal terjadi itu seperti apa kalau udah dipikirin sebenarnya sangat dipikirkan gitu, makanya kita kayak siapkan dari pihak video menyiapkan apa namanya jas hujan segala macam. Oh itu udah disiapin. Kira ada oknum-oknum yang jualan. Emang disiapkan. Kita kita jalani plan A, minimal harus ada plan B gitu loh Pak. Iya. Nggak tahunya Ya terus
hujan bukan sekedar hujan gitu. Hujannya gila. Kalau sobat malam ada yang nonton kemarin Silver Seven di Stadion Kopassus ya. Kopassus di taman itu ya, Kopassus. di Baladika ya kalau nggak salah ya. Baladika. Itu gila banget hujannya dan penonton pun hebatnya penonton masih tetap nunggu. Benar. Karena emang apa ya, Salon Seven udah masanya gila-gila. Gila. Dari apa ya? Mereka berani nonton dan ya kalau misalkan lo ada bener single tuh ya, nggak ada yang mau neduh gitu loh, hanya orang-orang tertentu ya Iya. gitu loh. Dan Pak itu lo pas kondisi hujan, terus juga penonton udah mulai banyak banget Bener. teriak-teriak Silon Seven di event itu. Terus mau gak mau lo juga kerja keras banget. Yang pertama sih sebenarnya udah kayak gimana, Bay? Loading ini tuh Hamin 1. Loading Hamin 1 itu sempat di-cut karena sangat sebenarnya kayak udah ada apa ya gitu loh. Karena ada salah satu ibadah keagamaan. Oh iya, di situ. benar. Karena kita mau Ada pura ya? pura. Ada pura. Karena ada ibadah ke apa namanya, kegiatan keibadahan, akhirnya jatah loading in sempat di-cut waktu itu. Maksudnya di-cut dimajuin, dimundurin. Waktunya ya, karena kita juga mesti menghormati saudara-saudara kita ya. Akhirnya Pak, itu juga udah tempur-tempuran ya Pak. Maksudnya wah, yang tadinya jadwalnya segini ya, akhirnya jam segini Gila udah sih. tempur-tempuran. Itu gila parah banget sih. Silon Seven itu Api pagi ke hujan, pagi. terus dari panas ke hujan, terus dari penonton yang nggak bisa. Yoi. Gila itu banyak Parah, banget nonton. parah. Dan akhirnya lo sebagai pelaku juga di situ, akhirnya juga mau nggak mau juga. Mau nggak mau, sempat maksudnya kita nggak mau ambil resiko. Emang yang resiko yang lo takut itu apa sih pada saat itu? Bukan soal unit doang ya Iya. sebenarnya. Selain unit kebasahan, yang faktor utama yang paling kita takutkan karena itu listrik sih. Maksudnya di situ kan listrik di mana-mana gitu. Udah pusing nggak sih? Wah sangat pusing Pak. Lo Pusing banget Iya. gitu. Jadwalnya jam dengan segini. alat-alat yang mahal ya, lighting yang mahal. Akhirnya ya udah mau nggak mau, dan akhirnya jam berapa, jam 9, kurang lebih jam 9. Enggak Pak. Belum ya, jam 10-an ya. Jam 9 sempat berhenti. Lagi Hujan lagi. hujan lagi. Dan akhirnya yang harus dijadwalkan selesai 2 jam. Akhirnya mundur. Dan Dan diberikan sih dari Iya. playlist segala macam ada beberapa lagu yang dari bawain, tapi hebatnya band itu juga profesional. Dan di balik konser kemarin dan ikut kemarin tuh ada orang yang berjasa di balik itu semua. Udah gila kita itu. juga punten, maksudnya punten, mohon maaf sebesar-besarnya ketika memang ada Ya. bukan nggak profesional kan. Maksudnya tadi lightingnya wah gila-gila. Cuma Akhirnya sudah sebagian yang bukan karena faktor sebagian. orang lain Pak, Benar. itu sudah alam. Force major ya. Iya, udah alam yang turun tangan tuh beda. Kita nggak akan bisa melawan. Pawang segala macam juga nggak ini. Dan bisa dibilang apa ya, kayak lo harusnya memberikan pelayanan yang bagus. Benar. Dari segi sound, lighting, Oh. dan akhirnya hanya bisa memberikan sebagian. Sebagian dari kemarin lah buat Tapi gua bilang itu acara sukses. cuman udah alhamdulillah sih gitu. Alhamdulillah. Minimal Dan- terlaksana lah. Dan hebatnya nggak ada penonton atau komentar-komentar negatif di acara itu. benar, Itu alhamdulillah. hebatnya. Dan Pada mengerti ya, netizen pada mengerti. gila sih kalau misalnya ngomongin event sama orang ini nggak ada habisnya Pak. Dan gue juga pernah kerjasama sama Imam Monster ini. Gue juga pernah MC Banyak, acara lo ya. Sama produk-produk itu lah ya, itu yang kita sponsori kita gitu. Nah itu berharap sih, maksudnya masa pandemi begini kan sponsor-sponsor pada cut tuh. Iya. Nah, Pengen kalau tuh. tapi seru sih kalau misalnya ngomongin pandemi ini kan ada beberapa jasa atau ada beberapa event organizer yang bisa dibilang yang harusnya punya schedule akhirnya tertunda atau terhold lah ya dengan masa pandemi COVID-19 ini. Itu berpengaruh nggak sih Pak, dari jadwal lo, terus juga dari apa pekerjaan lo aktivitas. dan yang lain-lain itu terganggu nggak sih? Apa ada yang terganggu sih? Sebenarnya kalau terganggu sih sangat amat terganggu gitu, terhenti, sangat terhenti gitu. Ada berapa project yang? Kalau project kita mundur ke belakang, waktu itu Salba ini sempat puaskan Agustus. Pak. Iya, gara-gara ngikutin peraturan Ah, pemerintah ya, PSBB dan tidak boleh ada keramaian. Benar ya. Dan Februari kita on, maksudnya mulai soft launching, baru 1 bulan jalan, Maret udah close. Udah close lagi gara-gara ini. Dan di luar
luar Salba juga banyak event-event kita yang benar-benar dipospon. Salah satunya ada pesta pantai di Batu Licin, Kalimantan. Salah satu lagi itu mendekati, bahkan sampai detik ini belum ada izin keluar, Ari Lasso di Malas. Sampai detik ini ditunda dulu kah? Apa karena cancel? Apa cancel? Sebenarnya ditunda, cuma belum ada kepastian. Belum ada kepastian gitu. Mudah-mudahan sih pandemi ini cepat berlalu. Iya sih, maksudnya semoga sih era new normal begini ada kebijakan dari pemerintah terkait ya, maksudnya gimana nih. Dan yang pasti sih emang orang-orangnya juga warga juga harus mengikuti protokol yang pemerintah sudah lakukan. Kayak misalkan kita jaga jarak dulu lah ya untuk sementara waktu. Terus juga kita mesti bersih cuci tangan menggunakan sabun, hand sanitizer juga, pakai masker juga, dan biar pokoknya negeri ini juga kembali sehat lagi ya. Semoga sih, maksudnya ya bahkan target untuk tahun ini benar-benar plus Pak, kalau untuk dunia event sendiri ya. Sampai tahun ini ke Desember ini. Iya, terlalu ini terganggu banget. Dan ada pun mungkin hanya skala-skala mini. Kalau event besar kita juga nggak tahu kebijakan pemerintah, misalkan diizinkan untuk event, cuma kita nggak tahu kebijakannya banyak banget. Nah itu loh. Ya takutin sebenarnya. Ada ini nggak sih taktik khusus dari project lo ya, atau pekerjaan lo yang tertunda ataupun yang tercancel ini di masa-masa ini yang lo lakuin itu apa? Untuk sejauh ini kurang lebih udah jalan 4 bulan ya, kita terkurung gitu. Iya. Terisolasi gitu. Kurang lebih 4 bulan ini memang banyak kegiatan ya teman-teman. Gimana caranya agar tetap aktif? Iya. Tetap tetap banyak belajar. Kita memanfaatkan ya dunia digital sih, salah satunya kita belajar online. Ya emang digital tuh udah pasti. Benar pasti mana kita ngulik ya memanfaatkan momen aja gitu. Karena nggak ada kegiatan lagi dan harusnya bulan puasa setelah BV-nya juga buka, akhirnya kemarin itu sempat tutup karena emang ada peraturan kan, dan akhirnya buka kembali dengan protokol yang diterapkan oleh pemerintah ya. Kayak misalkan di Salba ini juga sudah buka kembali dengan aturan-aturan kayak jaga jarak wajib gitu. Terus juga di depan pintu juga udah ada cuci tangan. Terus juga kalau ada yang nggak pakai masker jadi ingetin ya. Cuman kita kan lagi talkshow gini, kita juga udah diperiksa. Iya lagi broadcast lagi podcast gitu juga, kita juga ini ya. Aman lah ya. Dan harapan lo Pak untuk tahun ini apa sih? Ada nggak? Harapan terdekat ya. Kalau harapan di luar corona sih ingin membuat sebuah kegiatan benar-benar kegiatan konser musik apapun itu yang benar-benar melibatkan manpower lokal. Karena sejauh ini kita hanya sebagai penonton, ketika ada sponsorship atau sebuah perusahaan besar mengadakan acara di kota kita hanya sebatas penonton gitu. Kita pengen gitu loh buat sebuah acara yang benar-benar dikelola untuk kita pribadi, agar kota kita juga ada sebuah trademark gitu loh. Dikenal lah ya. Soalnya kan Serang ini bisa dibilang hampir second city, 10 langkah tertinggal dari kota-kota besar kayak misalkan Jakarta, Bandung, Semarang, Jakarta itu kan sudah mulai ini ya. Walaupun banyak talent-talent atau orang-orang yang kualitasnya bisa dibilang jam terbangnya kuat juga ya. Sangat banyak sebenarnya. Tapi Pak, ada nggak sih harapan lo yang belum tercapai? Harapan tercapai? Yang belum tercapai? Belum tercapai. Jujur sih, kalau jujur meskipun udah sekian tahun menjalani dan sudah banyak project-project yang lo kerjain, dan 2-3 tahun ke belakang benar-benar saya pribadi kayak menemukan jati diri, pengen ke arah dunia lighting gitu. Dunia lighting. Meskipun sempat dulu belajar di dunia sound, multimedia, bla bla bla, cuman kayak nemu jati diri gitu. Wah, ini gua cocok di sini nih. Ini seru tuh. Jadi kalau ngomongin lighting itu kan lampu ya. Itu tuh berpengaruh, bukan hanya lampu aja ternyata Pak ya. Itu tuh bisa mempengaruhi penonton, bisa mempengaruhi kamera, dan bisa menghipnotis sebuah acara itu menjadi lebih oke. Itu juga ada sekolahnya ternyata. Ada. Nah, itu salah satunya. Gua pengen pribadi, karena di Indonesia sendiri kalau untuk sekolah budaya udah banyak Nah, salah satu orang yang gua tahu bisa dibilangnya nggak apa. Dibilangnya apa sih kalau lighting itu? Lighting man Lighting man ya. Kalau misalkan soundman kan soundman ya.
Kalau Lekingman itu ada salah satu orang yang terkenal banget tuh. Lupa namanya siapa Pak? Oh iya, itu gila loh itu kalau itu legend ya. Dan lo bercita-cita pengen seperti Lekingman? Iya, maksudnya benar-benar sekolah benar-benar sekolah gitu ya Pak. Sekolah yang benar-benar gitu. Dan karena di Indonesia nggak ada, mahal nggak sih? mungkin sangat mahal. Saya Apalagi di Indonesia. lampu bukan sekedar lampu, tapi gimana caranya kita ciptakan organisasi crowd yang gila mega banget. Karena kan beda-beda Pak. Nggak mungkin ketika band tanda kutip melo kita bikin ya kita juga harus tahu si band tersebut, si talent tersebut temponya seperti apa dalam setiap songlistnya dan lain-lain. Iya benar banget Pak. Gila sih kalau misalnya ngomongin kreativitas habisnya Pak. kreativitas di industri permusikan, di industri apapun itu yang anak muda banget itu nggak akan ada habis ya. Dan gue sih berharap sih pandemi ini juga cepat berlalu. Amin, itu yang diharapkan sih. Dan jadwal-jadwal kita yang kemarin sempat terpending ataupun yang terhenti, kita juga sudah bisa berjalan benar-benar kembali gitu kan. Waduh, gue sangat rindu banget ya buat acara di depan kecil-kecilan gitu ya. Walaupun kecil kan yang penting kan yang datang itu banyak gitu. Minimal aktif gitu ya. Dan untuk sobat malam juga yang belum tahu Salbay itu adalah Salbay yang kita tahu adalah sebuah coffee shop. Tapi di dalamnya itu banyak sekali orang-orang kreativitas. Ada apa di sana? Salbay itu sebuah one stop shopping sih. One stop shopping. Di dalamnya memang ada orang-orang industri kreatif. Salah satunya bidang usahanya ada bisa disebutin. Ada coffee shop, ada barbershop, ada lagi jasa apa lagi? Jasa merchandise, record kolektif Serang untuk pegiat-pegiat yang hobi sama rilisan fisik. Ada lagi second sepatu, maksudnya sepatu originalnya second, kita jual juga merchandise. Sound juga menyewakan? Sound, salah satu di bidang produksinya ada sound system, lighting, multimedia, dan masih banyak lagi. Oke. Kalau masih penasaran sobat malam langsung aja datang ke Salbay. Itu alamatnya di Jalan Salbay Min nomor 34 Cimuncang, Serang Banten. Ada media sosialnya? Ada media sosialnya, Instagram post 34 venue. Post 34 venue, Facebook juga sama. Aktif gitu ya? Aktif. Nah kalau misalkan sobat malam masih penasaran dan belum pernah datang ke sini, Salbay 34 venue itu sudah buka seperti biasa ya, dengan aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu pasti sih. Dan makasih banget nih Pak Imam yang udah ngobrol-ngobrol di channel Mahakarya Live. Apa tadi ngolam ya? Ngobrol malam. Nanti juga jangan lupa untuk promosiin ke teman-teman. Pasti. Ke sobat malam kalau misalkan ada channel yang bisa dibilang oke banget. Mahakarya Live ya. Sobat malam yang mau mengadakan acara pernikahan ataupun akad ataupun resepsi, Mahakarya Live ini menyediakan menu-menu yang bisa dibilang mengikuti peraturan pemerintah di masa pandemi ini. Jadi kalau untuk sobat malam mau banget yang merayakan pernikahan tapi budgetnya pas-pasan, langsung aja follow akun Instagram kita di mahakarya.live. Kalian boleh tanya langsung lewat DM Instagram ataupun lewat WhatsApp yang sudah tertera di bio Instagram mahakarya.live. Oke, makasih Pak Imam yang sudah ngobrol bareng sama gue di ngobrol malam. Siap. Mahakarya Live di episode keempat, dan mudah-mudahan juga kita sudah bisa hidup normal kembali. Pastinya semuanya sudah berjalan normal kembali. Oke, secepatnya ya. Siap. Makasih nih waktunya udah berbincang-bincang tentang industri kreatif di Kota Serang. Terima kasih banget. Agung Rex pamit dan Imam Monster. Sampai jumpa.